Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali rasanya di kesempatan kali ini saya Reska Herlambang dapat hadir menjumpai Anda dalam perspektif. Dan topik kita di sore hari ini kita akan berbicara mengenai strategi penguatan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi. Untuk membahas yang lebih lanjut telah hadir bersama Reska di kesempatan kali ini Bapak Fitra Faisal Hastiadi PhD yang merupakan Direktur Eksekutif Next Policy. Apa kabar Bang Fitra, sehat? Baik, sehat Mas Reska. Terima kasih sudah hadir di sore hari ini dan kita akan membahas topik yang cukup berat mengingat bahwa jelang akhir tahun ini tentunya pemerintah masih fokus dalam penguatan ekonomi dalam negeri maupun juga penampilan dalam luar negeri itu sendiri. Nanti kita akan bahas. Nah, selain Bang Fitra juga telah hadir bersama Reska di kesempatan kali ini Bang Muhammad Dian Revindo, Kepala Pusat Kajian Iklim Usaha LPM UI. Apa kabar Bang Revindo? Baik, siap Mas. Terima kasih juga sudah hadir bersama kita di sore hari ini. Gak ada masalah, ini daerah saya juga. Jadi sesuai dengan daerah kita, daerah Depok juga. Ya. Sekarang kita ke Bang Fitra. Bang Fitra, kita kalau berbicara mengenai ekonomi Indonesia saat ini, mungkin pemirsa membaca dari berbagai artikel, kemudian juga membaca berbagai informasi, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ini cenderung positif meskipun di situasi pandemi. Apakah betul seperti itu analisis ekonominya? Iya, betul sekali Mas Reska. Ya, kalau kita melihat periode resesi atau krisis itu sudah kita lewati semenjak kuartal pertama tahun 2021. Sebagaimana yang kita tahu juga di kuartal kedua tahun ini kita kan tumbuh secara year on year positif 7%, di atas 7%. Dan itu artinya sebuah hal yang sebenarnya menunjukkan tren perbaikan yang cukup solid. Meskipun ada catatannya bahwa tren pertumbuhan di kuartal 2 kemarin ya itu memang berasal dari basis yang rendah ya di tahun sebelumnya, di tahun 2020. Nah, yang menjadi kemudian ujian bagi soliditas perekonomian kita justru di kuartal ketiganya. Ketika masa pemulihan justru kita harus dihantam oleh COVID Delta variant. Nah, pada saat itu juga sebenarnya kan respon pemerintah langsung kemudian membatasi mobilitas. Ya, dengan demikian kita juga melihat adanya sebuah pelambatan ya kalau dibandingkan dengan 7% di kuartal kedua, tetapi di kuartal ketiganya kita tumbuh cuma sekitar 3%. Tapi itu pun sebenarnya juga merupakan sudah jauh lebih baik dibanding kuartal 2-nya karena itu tumbuh 1,5% misalnya kan. Ini juga sebenarnya menunjukkan bahwa di tengah pembatasan saja kita juga masih bisa tumbuh positif, dan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah juga punya prioritas untuk kemudian memulihkan pandemi ya sembari juga memulihkan perekonomian. Karena kalau kita lihat faktor-faktor yang mendorong perekonomian kita, apakah dia positif, negatif, atau dalam keadaan yang lambat atau cepat, itu memang yang dominan justru dari COVID-nya, gitu ya. Sebagaimana hasil simulasi kami menunjukkan bahwa faktor COVID itu menyumbang 17-18% dari gejolak secara umum, gitu kan, dibandingkan dengan faktor-faktor gejolak yang lain. Jadi ini ranking 1 dibandingkan dengan gejolak-gejolak yang lain. Ketika pemerintah kemudian menangani COVID, ya, secara sekuensial itu juga pada akhirnya punya konsekuensi kepada faktor pemulihan ekonomi. Dan itu yang kita hadapi sekarang. Bagaimana pemerintah terus gitu ya, selain melakukan pembatasan mobilitas, ya PPKM sampai jilid 4, juga kemudian melakukan proses tracking, tracing, ya melalui penggunaan PCR, juga kemudian menggenjot vaksinasi, itu dalam rangka sebenarnya pemulihan kesehatan, dalam rangka pemulihan ekonomi juga. Jadi artinya bahwa memang daya upaya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan perbaikan dari sisi kesehatan ini berpengaruh cukup signifikan terkait dengan pengaruh ekonomi ini sendiri. Betul. Jadi selain usaha untuk kemudian memulihkan pandemi, sebenarnya secara bersamaan pemerintah kan juga terus menjalankan proses stimulus fiskalnya secara cukup signifikan. Sebagaimana yang kita tahu juga di tahun 2020 faktor dari government spending ini cukup dominan dibandingkan dengan faktor-faktor penyumbang pertumbuhan ekonomi yang lainnya. Dan bahkan berdasarkan simulasi kami di tahun 2020 tanpa adanya stimulus fiskal, ya, itu perekonomian kita bisa anjlok sampai minus 4% ketimbang minus 2% di tahun 2020 kemarin. Jadi itu sumbangannya sebenarnya cukup signifikan. Jadi sehingga kalau kita lihat pemerintah sekarang menjalankan peranan untuk kemudian membatasi mobilitas dalam rangka mengurangi infeksi. Di sisi yang lain juga peranan untuk terus mengganjal perekonomian dengan stimulus-stimulus yang memadai, sehingga itu kemudian berperan untuk tetap menjaga proses atau laju pertumbuhan ekonomi kita secara solid. Jadi artinya bahwa memang upaya terus dilakukan oleh pemerintah. Nah, sekarang kita ke Bang Revindo. Bang Revindo, kita kalau melihat apa yang disampaikan Bang Fitra tadi bahwa memang
upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi infeksi dari virus COVID-19 ini ternyata berdampak positif terkait dengan pemulihan ekonomi secara nasional. Namun, publik cenderung bertanya, sebenarnya faktor apa saja yang bisa mempengaruhi situasi ekonomi nasional ini bisa pulih? Mengingat bahwa sektor-sektor pendukung, misalnya sektor usaha, kemudian sektor pariwisata, seakan-akan masih belum stabil atau bisa dikatakan masih jalan di tempat, Bang Devino. Baik, terima kasih Bang Reska. Jadi saya sepakat dengan gambaran umum yang disampaikan Abang, bahwa perekonomian Indonesia kita lihat sudah mulai pulih dan semua pelaku optimis. Kuartal 3 LPM perkirakan pertumbuhan 4,1, kuartal 4 3,8, 2022 bisa di atas 5%, di tengah gejolak perekonomian dunia yang hanya prediksinya pertumbuhannya sekitar 3,51%. Jadi di makronya sih kita optimis. Hanya saja yang menarik adalah kita tidak boleh takut melihat ke detail. Karena setannya ada pada detail, ya kan, the devils are in the details. Yaitu kita lihat betul-betul sektor per sektor, situasinya seperti apa, kemudian apakah program pemerintah betul-betul bisa dinikmati di level yang paling bawah. Kenapa ini penting? Karena sebetulnya dampak dari pandemi itu asimetris. Ada sektor yang bertahan selama pandemi, misalnya sektor farmasi dan obat-obatan, ya, kemudian ada sektor pertanian cukup stabil, kemudian IT pada awal pandemi kita kesulitan mencari alat komputer, habis di mana-mana gitu kan, mereka tumbuh terus gitu ya, komunikasi tumbuh gitu ya, tapi sektor-sektor manufaktur terpukul, transportasi terpukul, itu asimetris. Kemudian asimetri kedua adalah desa kota, kota terpukul sekali, desa adalah last resource kita, banyak ketika pandemi orang kota pulang ke desa tapi nggak ada orang desa ke kota, berarti sebetulnya masa depan kita adalah daya tahan perekonomian desa. Jadi misalnya saya ambil dari contoh, kemudian UKM, berapa banyak sekali jutaan UKM yang tutup. Maka kuncinya adalah pada detail. Misalnya begini, pemerintah tahun depan mengalokasikan 68 triliun untuk dana desa. Itu harus mampu menciptakan perputaran ekonomi di desa. Jangan sampai dana itu ke desa, kemudian oleh pemerintah desa dan oleh warga desa itu dijadikan membeli produk-produk dari kota lagi. Kan keluar dari tujuan awalnya. Bagaimana dana itu berputar di desa? Badan usaha milik desa menjaga agar uang itu dibelanjakan, diputar di desa. Itu contoh. Kemudian, pemerintah paling cepat recovery UKM apa? Pemerintah punya PP 7 2021 mengatakan 40% government procurement, public procurement untuk UKM. Itu kan suatu keinginan, suatu cita-cita, suatu intention yang sangat mulia. Baik gitu. Tapi kita harus jangan takut melihat pada detailnya. Ada masalah apa pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menghalangi UKM bisa ikut menikmati itu. Itu jumlahnya 400 triliun lebih kalau itu dilaksanakan. Tapi UKM-nya mampu nggak memenuhi syarat pemerintah? Mampu nggak dia memenuhi atau bisa memenuhi persyaratan pendaftaran maupun persyaratan kualitas barang dan jasa yang dipersyaratkan. Mungkin itu aja untuk pembukaan. Baik, jadi artinya bahwa segala elemen pendukung dari penguatan ekonomi termasuk UMKM ini menjadi faktor penentu juga terkait dengan kondisi ekonomi kita ke depan. Nah, sekarang kita ke Bang Fitra. Bang Fitra, kita kalau melihat postur APBN sendiri, kemudian juga di penghujung tahun 2021 di bulan November dan Desember ini, apakah memang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama serapan anggaran itu sendiri? Ya, memang kalau kita bicara serapan anggaran ini suatu permasalahan yang klasik ya. Memang kalau kita lihat ini bukan hanya permasalahan sekarang di masa pandemi, tetapi juga merupakan permasalahan di beberapa tahun ke belakang. Tetapi saya rasa dalam konteks perencanaan sekarang sudah jauh lebih baik, sudah di-earmark bagaimana anggaran-anggaran itu memang kemudian dibuat fokus prioritas ke sektor-sektor yang signifikan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Revindo juga, pemerintah juga dalam hal ini juga fokus dalam pengembangan UMKM. Dan karena pemerintah sadar bahwa UMKM inilah yang kemudian bisa kemudian membangkitkan perekonomian ya di jangka menengah dan panjang. Sehingga stimulus-stimulus yang kemudian dikeluarkan juga mengarah selain kepada faktor kesehatan tadi, tapi juga untuk menunjang tumbuh kembangnya sektor dari UMKM. Nah, dalam konteks itu sebenarnya meskipun tentu masih banyak PR yang harus dikerjakan, tetapi sudah jauh lebih baik, apalagi ketika kita bicara mengenai pandemi. Ini kan sebenarnya sebuah ujian yang sangat berat untuk dalam konteks penganggaran, dalam konteks perencanaan, dan dalam konteks implementasi di lapangan. Tetapi pemerintah sudah belajar, setidaknya tahun 2020, ketika mengalami masalah koordinasi selama pandemi, tapi itu saya rasa sudah bisa sangat dituntaskan dalam proses perencanaan, implementasi di tahun 2021 ini. Jadi saya cukup optimis bahwa faktor serapan anggaran ini akan jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama dibandingkan dengan tahun 2020.
Jadi artinya bahwa di 2021 ini capaian serapan anggaran jauh lebih meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekspektasinya begitu ya, karena pemerintah sudah belajar setidaknya tahun 2020 ya. Karena ini kalau kita bicara masa pandemi itu berbeda dengan masa atau periode di luar pandemi ya. Kalau di masa sebelum pandemi permasalahan yang dihadapi kan tidak sesulit ketimbang masa pandemi. Kita kan bicara mengenai bagaimana bertemu fisik yang kemudian dibatasi, bagaimana masalah koordinasi dan seterusnya yang menjadi faktor yang paling sulit ya dicarikan solusi tidak sepanjang tahun 2020. Tapi saya melihat di tahun 2021 ini kalaupun bisa dibandingkan itu dengan tahun 2020-nya, saya rasa ekspektasinya akan jauh lebih positif dibanding tahun 2020. Jadi lebih positif gitu ya ekspektasinya. Nah sekarang kita ke Bang Revindo. Bang Revindo, kita kalau melihat postur APBN ini sendiri dengan jumlah nilai yang cukup besar, bahkan juga pemerintah menambah sejumlah stimulus-stimulus yang akan diberikan kepada masyarakat, baik itu di sektor sosial, kemudian juga UMKM. Apakah ini bisa dibelanjakan masyarakat sehingga mampu bisa meningkatkan ekonomi secara mikro dan makro itu sendiri? Baik, ya sekali lagi secara makro saya melihat tidak ada problem yang serius gitu ya. Baik dari sisi moneternya sudah sangat solid, fiskalnya juga ada learning curve yang luar biasa gitu. Lagi-lagi saya ingin menantang kita semua untuk yuk kita melihat ke sektor mikro. Ada beberapa isu, misalnya satu tadi maksud saya ketika kita bicara mikro kita bertanya apakah pertumbuhan yang kita prediksi 5,1% di tahun depan itu adalah inklusif dan berkualitas. Maksudnya itu dinikmati sebanyak-banyaknya orang, di sebanyak-banyaknya daerah, di sebanyak-banyaknya sektor. Itu yang jadi pertanyaan. Maka itu saya menantang, ayo kita jangan takut, yuk kita buka detail. Contoh begini, misalnya pariwisata deh ya, yang kita semua relate lah ya. Pariwisata itu akan recover ya. Ada atau tidaknya kembali gelombang 3, kita sudah mulai terbiasa hidup dengan pandemi. Tapi pertanyaannya adalah strategi recovery seperti apa? Karena pada awal pandemi kita sempat membuat blunder, kita membebaskan 150 negara visa. Akibatnya malah itu membanjiri menular cepat virusnya. Ke depan misalnya strategi yang tepat adalah menaikkan kualitas dari wisatawannya misalnya. Jangan mengabaikan wisatawan Nusantara. Ya, jangan terlalu fokus pada wisatawan asing. Kalau wisatawan asing yang berkualitas, yang belanjanya banyak. Wisatawan kita sebelum pandemi 2019, wisatawan asing dari semua negara di rata-rata hanya $1.200 belanjanya. Orang Indonesia hobi belanja di mana-mana. Iya betul. Wisatawan Secara asing cultural. betul. $1.200 wisatawan asing itu kecil sekali dibandingkan negara-negara lain gitu. Jadi bagaimana caranya? Padahal wisatawan Amerika misalnya ketika mereka berkunjung ke luar negeri, belanjanya rata-rata $6.000. Sementara wisatawan yang datang ke Indonesia dari semua negara $1.200. Bagaimana cara meningkatkan yang berkualitas itu ke depan? Kita harus going details nih. Misalnya, promosi wisatanya tidak boleh lagi hanya bicara diversity, bicara keragaman Indonesia, itu baik. Tapi sudah mulai bicara bahwa Indonesia itu aman, sudah belajar prokes dengan baik, gitu ya. Wisatawannya berkualitas, ada travel bubble, Anda dari berangkat sampai ke lokasi wisata Anda selalu aman, dan di lokasi wisata Anda tidak terlalu banyak perlu keluar kemana-mana karena semua tersedia di sekitarnya. Mau belanja apa, mau ganti spare part gadget Anda, ada. Tinggal bilang ke pengelola resortnya, akan didatangkan. Semua tersedia, termasuk kalau mereka ingin remote work, mungkin mereka ingin sebulan 2 bulan bekerja dari jauh, itu tersedia. Itu promosi yang harus ditingkatkan sehingga yang terpancing adalah wisatawan yang berkualitas. Itu contoh saja, going details, jangan takut gitu. Kalau makronya saya nggak ada masalah. Jadi tidak ada masalah gitu untuk makro, tapi mikro ini memang harus butuh ekstra gitu perhatiannya, terutama dalam meningkatkan daya beli masyarakat tadi dan daya ekspansi masyarakat itu sendiri. Nah sekarang kita ke Bang Fitra. Bang Fitra, kita ketahui bersama bahwa menteri-menterinya Pak Jokowi, terutama menteri-menteri di bidang ekonomi, Pak Erlangga, Ibu Sri Mulyani dan sebagainya, termasuk Presiden Jokowi ini gencar melakukan kerjasama baik bilateral maupun multilateral dengan berbagai negara sahabat. Apakah ini sebagai tanda bahwa ekonomi Indonesia ini sempat dilirik juga oleh dunia hingga saat ini? Saya rasa bukan hanya sempat, tapi selalu dilirik ya dari dulu. Karena memang secara geoekonomi Indonesia ini sangat strategis. Apalagi dengan lawatan teranyar Pak Jokowi bersama menteri-menteri ke forum G20, forum COP dan lain-lain. Ini terutama di forum G20 ini saja kemudian menunjukkan bahwa Indonesia sudah sangat terpandang. Apalagi menggunakan corong G20 untuk kemudian meleverage keterpandangan itu. Nah salah satunya adalah ketika kita melihat Indonesia, posisi Indonesia di G20 merupakan satu-satunya negara
ASEAN, ini juga kemudian bisa membawa serta aspirasi ASEAN masuk ke forum G20, sehingga di mata negara-negara ASEAN itu Indonesia merupakan suatu hal yang sangat signifikan. Di sisi yang lain, negara-negara lain juga sudah melihat bahwa Indonesia ketika berkecimpung di forum-forum internasional itu juga kemudian secara tidak langsung itu posisi Indonesia sudah sangat terpandang. Apalagi sekarang kita memiliki semacam dua faktor yang secara satu dengan lain berinterelasi. Dua faktor tersebut adalah China factor, yang kedua adalah relocation factor. Ini justru terjadi selama pandemi. Sebelumnya, kalau kita lihat dalam konteks jaringan rantai produksi global, kita ini cukup tertinggal ya dengan negara-negara, tidak usah ke negara-negara lain, tapi kita bandingkan saja dengan negara-negara ASEAN, ya, dengan Vietnam, dengan Malaysia, dengan Thailand, kita sudah tertinggal. Tetapi justru pandemi ini menghadirkan sebuah fenomena yang dinamakan the necessary evil. Ya, jadi pandemi ini semacam merestart perekonomian. Ibaratnya kita sedang balapan di lintasan F1, ya, di mana Vietnam, Thailand, Malaysia sudah jauh di depan kita, tetapi tiba-tiba keluar safety car karena ada crash. Ya, ketika safety car itu keluar, maka jarak antara satu mobil ke mobil lain itu kan jadi menipis. Nah, itu yang terjadi. Pandemi itu kemudian merestart. Ada crash, tapi ada restarting. Nah, kenapa saya bisa melihat ini sebagai restart? Karena dua faktor tadi, China factor dan juga relocation factor. Sebelumnya kita tertinggal, tapi sekarang China dengan keagresifannya dari sisi demand karena buah dari proses percepatan ekonomi yang cukup signifikan, tetapi antara demand dengan supply-nya ini ada gap, ya. Industrinya masih suboptimal, sehingga mereka membutuhkan ya, asupan dari dalam hal ini dari regional ASEAN, dan Indonesia kemudian bisa memainkan peranan itu jauh lebih signifikan. Yang kedua adalah relocation factor. Relocation factor ini terjadi karena negara-negara besar seperti misalnya Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Uni Eropa ini ingin memindahkan patronnya dari sebelumnya patron lebih ke efisiensi, sekarang menuju resiliensi. Nah, oleh karenanya apa yang dilakukan mereka adalah mereka sekarang coba kemudian memindahkan portofolio industrinya dari China ke tempat-tempat lain, ya, sehingga itu melebarkan atau kemudian memberikan kenyamanan secara resiko mereka di masa depan. Nah, resiliensi, ketahanan. Akibatnya apa? Kita sudah melihat ada beberapa komitmen ya di negara-negara besar itu untuk memindahkan industrinya ke ASEAN dan salah satu ke Indonesia. Apalagi Jepang, beberapa waktu yang lalu di tahun 2020 Prime Minister Abe, ya, ex Prime Minister sekarang, itu beliau menyampaikan bahwa dengan stimulus fiskal yang kita miliki sekarang, yang work-less stimulus package, karena cuma nomor 2 setelah Jerman, dia 22% dari GDP, sementara Jerman 30-an% dari GDP. Nah, sebagian diantaranya kita gunakan untuk memindahkan basis industri kita dari China ke tempat-tempat alternatif. Tempat alternatif itu didefinisikan sebagai salah satunya adalah kemampuan regional yang paling dekat, yaitu ASEAN. Dan Indonesia dalam hal ini sudah saya rasa sudah mulai mendapatkan peluang-peluang tersebut. Dan mudah-mudahan ini bisa terrealisasi segera gitu terkait dengan peluang-peluang yang diberikan oleh negara-negara asing kepada Indonesia. Nanti kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya. Kita juga akan bertanya apakah dengan adanya pembangunan sejumlah infrastruktur di Indonesia ini sangat berpengaruh terutama dalam sektor-sektor ekonomi, industri, dan juga pariwisata. Nanti kita akan lanjutkan sesaat lagi dalam Perspektif.